Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi yang telah kami buat dengan judul alat pendeteksi sensor cahaya. Dan saya Handayani akan menjelaskan pengertian, tujuan, kelebihan alat dan bahan, cara kerja, kegunaannya, dan perancangan dan sistem kerja rangkaian diagram blok. Dan Mutiara Putri yang akan menjelaskan fungsi dari tiap blok, perancangan sensor BH1750, sensor cahaya LDR, dan dilanjutkan kepada Rifki Fauzan Rustam yang akan menjelaskan apa itu buzzer dan potensiometer. Dan terakhir Muhammad Farid Saputra yang akan menjelaskan mikrokontroler Arduino Uno dan mikrokontroler Atmega 328. Baik, saya akan menjelaskan pengertian alat pendeteksi sensor cahaya adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengubah besaran cahaya menjadi besaran listrik. Tujuannya, alat pendeteksi banjir sederhana memiliki alarm berfungsi untuk memberi tanda apakah permukaan air dalam kondisi siaga, waspada, atau dalam kondisi bahaya. Kelebihannya dari LDR adalah ia benar-benar hanya tergantung pada seberapa banyak cahaya yang diterima. Alat dan bahan: potensiometer 10 kW, resistor 10 kW, dan 2200. Leak dependent resistor atau LDR 1 mW ukuran 0,50 cm, OP AMP LM358 LED R. Cara kerjanya adalah mengubah energi dari foton menjadi elektron. Idealnya, satu foton dapat membangkitkan satu elektron. Kegunaannya, sensor cahaya berfungsi untuk mengubah intensitas sinar cahaya menjadi konduktivitas arus listrik. Anggota kelompok 2. Di sini saya akan membacakan materi yaitu perancangan dan cara kerja rangkaian. Diagram blok rangkaian ini merupakan gambaran alur jalur kerja yang dibuat di mana suatu alat terhubung ke arus, maka cahaya yang mengenai sensor akan dikirim dan diproses oleh Arduino dan ditampilkannya melalui LCD. LCD akan menampilkan berapa besar intensitas cahaya yang mengenai sensor di suatu tempat tersebut dengan satuan ke alat lux. Namun lux tidak bisa dijadikan sebagai ukuran untuk mengetahui kekuatan sebuah lampu, dapat dijadikan sebagai angka patokan ketika cahaya jatuh untuk menerangi bidang tertentu. Dan selanjutnya penerangan sensor BH1750. Penerangan sensor BH1750. Sensor cahaya BH ini sensor modul dengan 16 bit AD converter atau ADC yang dapat langsung output sinyal digital, tidak ada kebutuhan untuk perhitungan yang rumit. Sensor BH1750 ini lebih akurat dan lebih mudah untuk menggunakan daripada menggunakan versi fotodioda atau LDR sederhana yang hanya output tegangan dan perlu dihitung untuk mendapatkan data intensitas. Selanjutnya yaitu sensor cahaya. Sensor cahaya adalah resistor yang dapat berubah-ubah nilai resistansinya jika permukaannya terkena cahaya. Kondisinya ialah jika terkena cahaya nilai resistansinya kecil, sedangkan jika tidak terkena cahaya kondisi gelap maka nilai resistansinya sulfida. Dengan bahan ini, dari cahaya yang jatuh menyebabkan lebih banyak muatan yang dilepas atau listrik meningkat. Artinya, resistansi telah mengalami penurunan. Dengan sifat LDR yang demikian dapat digunakan sebagai sensor cahaya. Ya baik, saya akan melanjutkan dari materi yang telah dibacakan oleh teman saya, yaitu buzzer. Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya, prinsip kerja buzzer hampir sama dengan loudspeaker. Jadi buzzer juga terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma, dan kemudian kumparan tersebut dialiri arus sehingga menjadi elektromagnet. Kumparan tadi akan tertarik ke dalam atau keluar tergantung dari arah arus dan polaritas magnetnya. Karena kumparan dipasang pada diafragma, maka setiap gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik.
sehingga membuat udara bergetar yang akan menghasilkan suara. Buzzer biasa digunakan sebagai indikator bahwa proses telah selesai terjadi suatu kesalahan pada sebuah alat alarm. Potensiometer. Potensiometer adalah resistor 3 terminal dengan sambungan geser yang membentuk pembagi tegangan dapat disetel. Jika hanya 2 terminal yang digunakan, salah satu terminal tetap dan terminal geser. Potensiometer berperan sebagai resistor variabel untuk restart. Potensiometer biasa digunakan untuk mengendalikan peranti elektronik seperti pengendali suara pada penguat. Potensiometer yang dioperasikan oleh suatu mekanisme dapat digunakan sebagai transducer. Potensiometer biasa digunakan untuk mengendalikan peranti elektronik seperti pengendali suara penguat. Potensiometer yang dioperasikan oleh suatu mekanisme dapat digunakan sebagai transducer, misalnya sebagai sensor joystick. Potensiometer jarang digunakan untuk mengendalikan daya tinggi lebih dari 1 watt. Secara langsung, potensiometer digunakan untuk menyetel taraf isyarat analog, misalnya pengendali suara pada peranti audio, dan sebagai pengendali masukan untuk sirkuit elektronik. Sebagai contoh, sebuah peredup lampu menggunakan potensiometer untuk mengendalikan pensekelaran sebuah triax, jadi secara tidak langsung mengendalikan kecerahan lampu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farad Alfar Saputra akan menjelaskan microcontroller Arduino Uno. Arduino Uno adalah kit elektronik atau papan rangkaian elektronik open source yang di dalamnya terdapat komponen utama, yaitu sebuah chip microcontroller dengan jenis AVR dengan perusahaan Atmel. Microcontroller itu sendiri adalah chip atau IC integrated circuit yang bisa diprogram menggunakan komputer. Arduino adalah sebuah board microcontroller yang berbasis Atmega 328. Arduino memiliki 14 pin input atau output, yang mana 6 pin dapat digunakan sebagai output PWM, 6 analog input, kristal, osilator, 16 MHz, koneksi USB, jack power, kepala ICSP, dan tombol reset. Arduino mampu mensupport microcontroller dapat dikoneksikan dengan komputer menggunakan kabel USB. Terus, microcontroller Atmega 38. Microcontroller merupakan sebuah prosesor yang digunakan untuk kepentingan kontrol, meskipun mempunyai bentuk yang jauh lebih kecil dari suatu komputer pribadi dan komputer in-frame. Microcontroller dibangun dari kurang lebih elemen dasar yang sama seperti umumnya komputer. Microcontroller adalah alat yang mengerjakan kurang lebih instruksi yang diberikan kepadanya. Artinya, bagian terpenting dan utama dari suatu sistem komputerisasi adalah program itu sendiri yang dibuat oleh seorang programmer. Program ini menginstruksikan komputer untuk melakukan tugas yang lebih kompleks yang diinginkan oleh programmer. Itulah tadi hasil dari video presentasi kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam video tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.